Salam sehat sobat sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal edukasi Histobat, hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang inflamasi yang sering kita dengar dan sudah tentu kita harus tahu bagaimana cara kita mengatasinya. Inflamasi adalah rangkaian perusakan sel seperti halnya tomat segar menjadi membusuk dan akhirnya rusak. Hanya tahapan inflamasi sel lebih banyak. Diawali dengan kondisi stres yang terus-menerus, kemudian sel terkena oksidatif stres, dan baru selanjutnya terjadi inflamasi yang merupakan awal dari kerusakan sel dan organ tubuh kita sampai akhirnya terjadi penuaan. Selain stres, penyebab oksidatif stres juga berasal dari banyak kejadian seperti terkontaminasi oleh limbah nuklir, polusi udara dan air, terpapar racun, kena kontaminasi pestisida, sering merokok, minum alkohol, kurang aktivitas fisik, olahraga yang berlebihan, kurang konsumsi buah dan sayur, terlalu sering makan makanan cepat saji, kurang nutrisi, terlalu ketat diet, dan terlalu banyak konsumsi obat-obatan. Jika kita terlalu sering kena oksidatif stres, maka tubuh akan merespon dengan berbagai penyakit. Untuk bagian mata, maka akan terkena degenerasi makula, degenerasi retina, dan juga katarak. Jika diserang pada otak, terjadi Alzheimer, Parkinson, MS, ALS, OCD, ADHD, autisme, migran, insomnia, depresi, demensia, gangguan bipolar, dan kanker otak. Pada kulit akan terjadi kerutan, jerawat, eksim, psoriasis, infeksi kulit, dan kanker kulit. Pada persendian, kita akan merasakan artritis rheumatoid, osteoartritis, dan artritis psoriatik. Pada organ jantung, gejalanya adalah serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, aterosklerosis, dan angina. Pada paru-paru, yang terjadi yaitu gejala asma, CDPD, alergi, bronkitis kronis, dan kanker paru-paru. Oksidasi stres juga akan terjadi jika menyerang multiorgan, sehingga menyebabkan gejala diabetes, kelelahan kronis, fibromialgia, toksisitas logam berat, dan penyakit Lyme. Terakhir, oksidatif stres akan berdampak ke ginjal yang akan menyebabkan penyakit ginjal kronis dan nefritis ginjal. Respon inflamasi adalah cara non-spesifik di mana tubuh merespon ketika patogen merusak jaringan tubuh. Pada cedera jaringan yang disebabkan oleh fisik, kimia, atau patogen mikroorganisme, maka akan terjadi pelebaran kapiler, peningkatan aliran darah, dan menyebabkan panas di satu bagian. Ketika terjadi kerusakan jaringan, sel emas akan terlokalisasi, sementara basofil akan beredar melepaskan zat kimia yang disebut histamin. Histamin menyebabkan vasodilitasi lokal serta meningkatkan permeabilitas kapiler dan akhirnya meningkatkan perekrutan leukosit ke daerah tersebut dalam pelepasan cairan ke jaringan. Semua proses ini akan menyebabkan kemerahan dan bengkak
pada bagian yang bersangkutan. Sel rusak juga melepas faktor kemotaktik yang menarik leukosit ke tempat infeksi, sehingga terjadi pengeluaran darah, leukosit kecedera, dan bagian terdampak akan menjadi lembut. Terjadi tanggapan sistemik di mana terjadi demam dan proliferasi leukosit. Sistem menyebabkan peradangan supaya sel-sel kekebalan mengakses jaringan yang rusak, sehingga efek sampingan yang tidak dapat dihindari dan gejala lain yaitu gejala nyeri. Peradangan dapat berupa jangka pendek disebut akut atau jangka panjang disebut kronis. Saat mengalami peradangan kronis, tubuh berada dalam keadaan konstan peringatan keras. Pelepasan bahan kimia inflamasi dapat berdampak berbeda sistem dalam tubuh dan menjadi berbagai penyakit. Pada saat proses penyembuhan atau healing, dibutuhkan banyak zat kimia seperti T-sel, fibrin, dan kolagen untuk dapat mempercepat proses penyembuhan. Inflamasi dapat berupa jangka pendek disebut akut atau jangka panjang disebut kronis. Inflamasi akut terdiri dari reaksi dari alergi suhu, makanan, dan lainnya, iritasi bahan kimia, infeksi karena bakteri atau virus, trauma, cedera, terbakar, laserasi, terpotong, luka, dan radang dingin. Sedang yang masuk kategori inflamasi kronis adalah penyakit neurologis autoimun, rheumatoid arthritis, kanker, lupus, fibromialgia, sindrom kelelahan kronis, dan penyakit kardiovaskular. Jadi secara umum, inflamasi kronis yang dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan di organ tubuh, sehingga terjangkitnya berbagai macam gejala penyakit berdasarkan organ tubuh yang bersangkutan. Pada mata, degenerasi makula, degenerasi retina, dan uveitis. Pada jantung dan pembuluh darah, gejalanya adalah aterosklerosis atau pengerasan arteri dan penyakit jantung. Pada paru-paru, kita kenal alergi, asma, PPOK, dan kanker paru-paru. Kemudian pada liver dikenal hepatitis kronis. Di dalam sistem pencernaan ada penyakit radang usus, penyakit Crohn, dan colitis ulcerativa. Di kulit ada gejala jerawat, eksim, dan kanker kulit. Di otak dan sumsum belakang yang kronis, maka gejalanya adalah Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. Di tiroid ada gejala tiroiditis. Pada pankreas biasanya gejala diabetes tipe 1. Pada organ ginjal akan terjadi ginjal kronis, gagal ginjal, dan nefritis. Di sendi ada beberapa bentuk radang sendi termasuk artritis rheumatoid dan artritis psoriasis. Di sistem imun terjadi gangguan autoimun seperti lupus. Untuk mengatasi inflamasi, kita dapat menggunakan glutathione, yaitu salah satu jenis antioksidan kuat yang ikut berperan dalam melawan radikal bebas, penyebab kerusakan tubuh, dan memiliki efek anti-melanogenesis. Dengan kata lain, glutathione memiliki kemampuan untuk menghambat pembentukan pigmen melanin. Glutathione terbentuk dari 3 asam amino, yaitu cysteine, glisin, dan glutamin. Jenis antioksidan ini diproduksi oleh tubuh di dalam organ liver. Meski demikian, kandungan glutathione juga bisa didapatkan dari suplemen, suntikan, krim, ataupun inhalasi. Dalam beberapa penelitian dan jurnal, ditenggarai glutathione mampu menangani kanker.
Fungsi utama glutathione untuk penempelan AkuPatch pada bagian tubuh tertentu ada 3 fungsi. Pertama, membantu memecah nutrisi hingga menjadi karbohidrat, protein, dan lemak. Kedua, mengatur respon imun agar dapat melindungi sel-sel. Dan fungsi ketiga, melindungi sel dari stres oksidatif. Glutathione adalah master antioksidan dalam detoksifikasi, mampu meningkatkan kesehatan dan sistem kekebalan tubuh. Dalam penelitian klinis, AkuPatch LifeWave jenis glutathione mampu meningkatkan produksi kolagen sampai lebih dari 30% sehingga dapat membantu pencegahan kerusakan tubuh secara dini dan meningkatkan pelepasan racun. Jika badan terlalu asam disebabkan oleh banyak minum kopi, soda, dan makan daging merah, maka kita harus menempel konfigurasi 1 AkuPatch LifeWave X39 stem cell yang berada di tengah dan 4 buah glutathione di sekelilingnya supaya bagian yang kena inflamasi dapat terurai. Demikian pembahasan tentang bagaimana kita mengatasi inflamasi yang sering terjadi di sekitar kita. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.